Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك على محمد وعلى آله وأصحابه ومن سار على نهجه إلى يوم الدين. قال الله تعالى في كتابه الكريم: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Akhwati fillah rahimani wa rahimakumullah. Pertama, segala puji hanya milik Allah Rabbal Alamin. Salawat serta salam senantiasa tercurah kepada junjungan Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sebagaimana juga kita berdoa dan memohon kepada Allah Subhanahu wa taala dengan nama-namanya yang indah dan sifat-sifatnya yang mulia. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan tayyiban wa amalan mutaqabbala. Ya Allah, anugerahkan kepada kami ilmu yang bermanfaat, rezeki yang baik, wa amalan mutaqabbala, dan amalan yang diterima. Amin ya rabbal alamin. Akhwati fillah rahimani wa rahimakumullah. Seperti biasa, kajian kita di kesempatan yang berbahagia ini adalah pembacaan kitab Zadul Ma'ad fi hadi khairil ibad, karya Al-Syeikh Al-Imam Ibnu Qayyim Al-Jauziyah rahimahullahu ta'ala rahmatan wasi'ah. Masih dalam pembahasan petunjuk Nabi sallallahu alaihi wasallam tentang salat, beliau sallallahu alaihi wasallam. Pertama, telah kita bahas tentang masalah niat. Betul Ibu ya? Tentang niat, bahwa niat tempatnya di dalam hati dan tidak usah dilafatkan. Kemudian juga takbiratul ihram. Bagaimana cara takbiratul ihram, yaitu membaca Allahu Akbar dan tidak boleh dan tidak bisa diganti dengan lafaz-lafaz yang lain. Kemudian tentang mengangkat kedua tangan ya ketika takbiratul ihram, ini pun sudah kita bahas. Kemudian doa iftitah, ini pun sudah, alhamdulillah. Kemudian apalagi ini? Imam berdiam sejenak itu Bu ya. Nah, terakhir pembahasan kita ini. Baik, kita lanjutkan dengan bacaan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam salat. Bacaan di sini artinya apa Ibu ya?
bacaan setelah surat Al-Fatihah, ya. Bacaan setelah surat Al-Fatihah. Ya, setelah takbiratul ihram, kemudian baca iftitah, kemudian membaca ta'awudz, ya, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, kemudian bismillah, kemudian Al-Fatihah, setelah itu amin, diam sejenak, kemudian membaca surat atau ayat Al-Qur'an. Nah, ini yang dibawakan oleh penulis rahimahullahu ta'ala. Beliau berkata rahimahullahu ta'ala, wa kana yaqra'u fil fajri binahwi sittina ayah ila mi'ati ayah. Biasanya beliau sallallahu alaihi wasallam ketika salat subuh beliau membaca sekitar 60 sampai 100 ayat. Tentu ini ketika beliau menjadi imam. Nah, Nabi selalu menjadi imam, baik ketika mukim maupun ketika safar. Pernah tidak beliau tidak menjadi imam? Pernah ya? Pernah. Yaitu di hari-hari beliau akan meninggal dunia. Naam, di hari-hari ketika beliau sakit dan dengan itulah beliau meninggal dunia. Beliau sholat di rumah waktu itu. Tetapi dengan semangat beliau itu pingin ke masjid gitu loh sampai pingsan. Kemudian sadar, kemudian pingsan lagi. Pingin gitu loh datang ke masjid. Ala kulli hal beliau sallallahu alaihi wasallam tidak pernah meninggalkan sholat jamaah sekalipun, dan beliau pun selalu menjadi imam. Hanya beberapa hari saja beliau tidak berjamaah bersama kaum muslimin di masjid dan tidak menjadi imam, yaitu ketika di akhir-akhir hayat beliau sallallahu alaihi wasallam. Nah, jadi ketika beliau sallallahu alaihi wasallam salat subuh, beliau membaca ya 60 sampai 100 ayat. Ini panjang nggak Bu ya? Panjang. Ya Allah, ini kalau kita nih baca segitu aja udah pada dehem-dehem semua itu Bu ya. Masya Allah, sudah dehem-dehem semua itu jamaah. Tetapi Masya Allah ya, beliau kalau sholat ya jelas menikmati sholatnya, begitu juga Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Kita saja nih Bu ya, kalau misalnya sholat di Masjidil Haram, meskipun panjang itu kan nggak kerasa Bu ya. Terasa apa ya? Terasa kurang gitu loh. Kenapa? Karena bacaannya itu enak, merdu, kemudian betul-betul meskipun kita tidak tahu artinya, tapi betul-betul masuk ke dalam hati gitu loh. Sehingga selama apapun berdiri itu nggak kerasa gitu. Bahkan ketika ruku itu kayaknya kurang gitu. Apalagi yang menjadi imam itu siapa? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya subhanallah ya. Tapi ya di zaman kita sekarang ini ya banyaklah kalau misalnya imam baca terlalu panjang itu sudah heboh gitu Bu ya. Udah ya begitulah ya, kita tahu sendiri ya. Ya. Nah, begitu. Baik, kita lanjutkan. Wa shallaha bi surah Qaf, wa shallaha bi Rum, wa shallaha bi idza syamsu kuwirat, wa shallaha idza zulzilat fi rak'ataini kilaihima. Kata penulis rahimahullahu taala, Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah salat subuh membaca surat Qaf. Panjang Bu ya? Ya panjang. Kemudian surat Rum panjang.
Surat Al-Quwirat lumayan, yaitu surat At-Takwir ya, lumayan. Dan surat Al-Zalzalah. Zalzalah pendek kan ya? Nah, berarti beliau terkadang panjang, terkadang pendek. Tetapi umumnya sholat subuh itu panjang gitu loh, umumnya. Tapi terkadang juga pendek. Penulis berkata rahimahullah ta'ala, masing-masing pernah dibaca pada kedua rakaat sholat subuh. Pernah juga beliau sholat subuh dengan membaca al-mu'awwidhataini. Pernah itu. Tapi kapan nih ya? Kapan? Apa mu'awwidhataini itu ibu? Yaitu al-falaq dan An-Nas. Pernah itu? Iya pernah. Beliau melakukannya ketika dalam keadaan safar. Wa kana fis safari wa shallaha. Jadi beliau membaca mu'awwidhataini, al-falaq dan An-Nas ternyata ketika safar kan gitu. Ketika safar. Kemudian suatu ketika beliau sholat subuh dan membaca surat Al-Mu'minun. Oh ini panjang nih Bu ya? Panjang. Ketika sampai pada penyebutan Musa dan Harun di rakaat pertama, beliau sa'latun warokah. Beliau batuk ya. Dehem, batuk. Kemudian beliau ruku. Dalam surat Al-Mu'minun ada penyebutan Musa dan Harun. Ada. Yaitu ayat berapa? 45. Thumma arsalna Musa wa akhahu Haruna bi ayatina wa sultanim mubin. Ayat 45. Kemudian arsalna, kami utus Musa wa akhahu Haruna dan saudaranya yaitu Harun bi ayatina dengan ayat-ayat kami yaitu mukjizat wa sultanim mubin dan sultan yang jelas mubin. Setelah itu ketika beliau membaca ayat yang mulia ini beliau tiba-tiba batuk lalu segera ruku. Ya, segera ruku. Baik, ini baik kita lanjutkan. Wa kana Nabi sallallahu alaihi wasallam wa kana yusalliha yaumal jumu'ah. Nabi sallallahu alaihi wasallam salat subuh pada hari Jumu'ah. Nah, ini subuh hari Jumu'ah dan ini ada ayat-ayat yang biasa beliau baca. Ada surat-surat yang beliau baca dalam sholat subuh di hari Jumu'ah. Dan hendaknya para imam pun berusaha untuk mengikutinya. Tapi masalahnya ya panjang juga. Begitu ya. Baik, Nabi SAW sholat subuh pada hari Jumu'ah dengan membaca surat apa di sini? Alif Lam Mim As-Sajdah. Surat As-Sajdah. Beliau biasa membaca itu. Dan surat Ad-Dahr, yaitu Al-Insan. Alif Lam Mim Tanzil, yaitu As-Sajdah. Dan surat Hal Ata 'alal Insan, yaitu surat Al-Insan. Baca ini enggak, Bu? Enggak ya. Taib. Kalau enggak apa? Masya Allah. Taib ini ya panjang lah ini ya, lumayan lah. Enggak terlalu panjang ya, enggak terlalu panjang sebenarnya ini. Tidak terlalu panjang.
Tayyib. Walam yaf'al ma yaf'aluhu katsirun minan nas al-yaum min qira'ati ba'di hadhihi wa ba'di hadhihi fi rak'ataini. Nah, ini ada komentar bagus nih dari beliau penulis rahimahullahu taala, yaitu jadi Nabi SAW membaca surat As-Sajdah dan surat Al-Insan secara lengkap. Ini secara lengkap. Kamilataini. Lengkap dari awal sampai akhir. Rakaat pertama As-Sajdah. Dari awal sampai akhir. Rakaat kedua Al-Insan. Dari awal sampai akhir. Lengkap. Nah, di sini penulis berkata begini. Beliau Shallallahu Alaihi Wasallam tidak melakukan apa yang dilakukan oleh kebanyakan orang pada hari ini. Pada hari ini berarti di zamannya siapa? Di zaman penulis. Waktu itu. Apalagi sekarang kan gitu. Gitu ya. Insyaallah. Beliau Shallallahu Alaihi Wasallam tidak melakukan apa yang dilakukan oleh kebanyakan orang pada hari ini. Apa itu? Yaitu membaca sebagian surat As-Sajdah dan sebagian dari surat Ad-Dahr dalam 2 rakaat. Separuh-separuh gitu. Sunnahnya tadi apa? Sempurna. Dari awal sampai akhir. Tapi ada sebagian imam itu yang membaca ini separuh, ini separuh. Ya. Atau membaca surat As-Sajdah dalam 2 rakaat. Berarti As-Sajdah dibagi 2 gitu. Dibagi 2, rakaat pertama dari ayat sekian sampai sekian, rakaat kedua sekian sampai sekian. Ini yang sering dilakukan oleh imam pada waktu itu. Ya. Waktu itu dan waktu sekarang juga ya Bu ya. Sekarang juga. Kata beliau, perbuatan ini jelas menyelisihi sunnah. Menyelisihi sunnah. Tapi boleh nggak sih Bu? Kalau dikatakan boleh atau tidak, jawabannya apa? Boleh. Tapi tidak sunnah. Sunnahnya adalah sempurna dari awal sampai akhir. Itu sunnahnya. Tapi ya boleh-boleh saja ya. Boleh-boleh saja. Tapi ini menyelisih sunnah. Kemudian kata beliau rahimahullahu ta'ala. Wa amma ma yadhunnuhu katsirun minal juhal. Dan adapun anggapan kebanyakan orang awam di sini, ya orang awam, bahwa sholat subuh pada hari Jumat dilebihkan dengan 1 sujud, yaitu sujud tilawah. Maka ini adalah kebodohan sangat besar. Oleh karena itu sebagian imam menganggap makruh membaca surat As-Sajdah untuk tujuan itu. Artinya apa Bu? Artinya Nabi SAW membaca surat As-Sajdah dalam sholat subuh di hari Jumat itu bukan karena tujuannya bukan untuk sujud sahwi. Bukan. Makanya sebagian orang yang penting ada sujudnya gitu loh Bu. Yang penting di hari Jumat sholat subuh itu ada sujudnya. Sujud apa namanya? Sujud tilawah. Yes, bukan sujud sholat. Sujud tilawahnya. Ini kesalahan besar ini. Kesalahan besar. Berarti ini tidak paham tentang sunnah. Jadi sekali lagi dan ini penting ya. Beliau SAW membaca surat Al-Insan di hari itu bukan karena ada sujudnya.
Maka dianggap sebagian orang awam, oh yang penting di hari itu sujud tilawah. Yang penting ada sujud tilawahnya, meskipun baca surat As-Sajdah separuh-separuh tadi itu. Yang penting ono sujud tilawahnya. Makanya tadi ada yang dibagi dua, atau yang satu separuh, yang penting ono sujud sahwinya, atau sujud tilawah. Atau mungkin dia membaca surat lain yang ada sujud tilawahnya selain surat As-Sajdah. Yang penting ada sujud tilawahnya. Ini nggak paham ini orang. Ya, nggak paham. Makanya penulis berkata tadi, sebagian imam menganggap makruh membaca surat As-Sajdah untuk tujuan itu. Tapi para ibu sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kemudian penulis berkata rahimahullah, di sini penulis ingin menjelaskan bahwa tujuan beliau sallallahu alaihi wasallam membaca surat As-Sajdah dan surat Al-Insan dalam hari itu, tujuannya adalah ini, beliau ingin menunjukkan tujuannya. Bukan tujuannya sujud tilawah, bukan. Paham Bu ya? Nah, kata beliau rahimahullah, wa innama kana sallallahu alaihi wasallam yaqra'u hataini surataini limastamalata alaihi min dzikri al-mabda'i wal ma'ad. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam membaca dua surat tersebut, surat As-Sajdah dan surat Al-Insan, karena keduanya mengandung penjelasan tentang pertama. Apa itu? Awal mula penciptaan. Awal mula penciptaan. Dan tempat kembali. Tempat kembali berarti kiamat. Mulai penciptaan makhluk dan terjadi kiamat. Tempat kembali berarti kita akan mati dan akan kembali. Tapi awal mula penciptaan maksudnya apa ini Ibu? Yaitu penciptaan langit dan bumi. Dan termasuk adalah surga dan neraka. Dan termasuk para malaikat. Yang mana kita tahu bahwa Allah menciptakan langit dan bumi itu sebagaimana yang Allah sebutkan dalam Al-Quran dan sebutkan dalam hadis-hadis Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam. Allah menciptakan langit dan bumi selama berapa hari itu? Berapa? Naam, sittati ayyam. 6 hari. Diawali dengan hari apa Ibu? Hah? Loh, kok hari Jumat itu loh? Diawali penciptaan bumi dulu. Bumi dulu kemudian langit atau langit dulu baru bumi? Hah? Bumi kemudian langit. Naam, bumi dulu kemudian langit. Naam. Baik, dimulai dari hari Ahad. Naam, dimulai hari Ahad. Naam. Oleh karena itu Ibu, sebagaimana yang dikatakan oleh Imam Ibnu Katsir rahimahullahu taala, bahwa permulaan hari Islam itu dimulai dengan hari Ahad.
Kenapa? Karena awal penciptaan makhluk, yaitu penciptaan langit dan bumi, itu di hari Ahad mulainya. Hari Ahad. Ahad Senin. Ahad Senin. Taib. Ahad Senin. Ini bumi dulu. Bumi Ahad Senin. Wes, kelundungan bumi itu. Tapi waktu itu selama 2 hari ini wallahu alam belum ada apa-apa. Belum ada lautan, belum ada pohon-pohon, belum ada, polos saja begitu. Nah, 2 hari kemudian diisi bumi ini dengan berbagai macam makhluk. Ada sungai, ada lautan, ada pohon dan yang lainnya. Itu di 2 hari kemudian. Berarti hari apa ya? Selasa sama Rabu. Nah, Ahad, Senin, Selasa, Rabu beres bumi beserta isinya. Nah, setelah itu Allah menciptakan langit dan penyempurnanya. Langit dan penyempurnanya, yaitu di hari Kamis dan di hari Jumat. Berarti selesainya penciptaan langit dan bumi beserta isinya di hari Jumat. Finishnya, selesainya itu di hari Jumat. Diawali hari Ahad, Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat selesai. Pas 6 hari. Masya Allah. 6 hari, Bu. Termasuk para ibu sekalian, termasuk adalah di hari-hari itu Allah menciptakan Adam, ya, kemudian surga, kemudian termasuk di sini disebutkan neraka, itu di hari Jumat juga. Masya Allah. Jadi mengapa beliau sallallahu alaihi wasallam membaca 2 surat ini? Karena mengandung penjelasan tentang awal mula penciptaan, yaitu penciptaan langit dan bumi beserta isinya di hari Jumat. Artinya terakhir selesainya adalah di hari Jumat, dan tempat kembali yaitu hari kiamat juga hari Jumat. Bumi akan hancur, langit akan hancur di hari Jumu'ah juga, yaitu di hari kiamat. Ya Allah, kiamat hari Jumu'ah. Masya Allah ya. Kiamat hari Jumu'ah. Oleh karena itu, saya bacakan perkataan Imam Ibnu Katsir rahimahullahu ta'ala tentang masalah ini. Beliau berkata yang artinya, pada hari itulah semua makhluk menjadi sempurna. Pada hari itulah semua makhluk menjadi sempurna, yaitu hari ke-6, di mana Allah menciptakan langit dan bumi di dalamnya. Dan hari ke-6 itu jatuh pada hari Jumu'ah. Dan beliau berkata, karena kalender Islam memulai menghitung hari dari hari Ahad, bukan hari Senin. Kalau Senin itu kalender apa? Masehi.
Makanya masuk kerja Senin, naam, Ahad libur. Masehi. Mulai aktivitas kerja hari Senin. Makanya hari Senin hari yang macet dan sibuk ya, sibuk. Masya Allah ya. Baik, Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim bahwa beliau bersabda, khairu yaumin tala'at alaihi syams yaumal jumu'ah. Sebaik-baik hari, ya sebaik-baik hari di mana matahari terbit adalah hari Jumu'ah. Berarti sebaik-baik hari dari 7 hari ini adalah hari Jumu'ah. Yang paling baik, khairu yaumin, sebaik-baik hari. Kenapa? Fihi khuliqa Adam. Karena di hari Jumat itu diciptakan Adam alaihi salam. Adam alaihi salam. Yaitu ketika ditiupkan ruh ke jasadnya. Adam dari mana, Bu? Dari tanah kan, Bu ya? Naam, dari tanah. Tanah mana? Tanah mana? Katanya sih disebutkan oleh banyak para ulama, yaitu dari tanah bumi lah. Naam, tanah bumi. Ada yang mengatakan tanah bumi ini, kan tanah bumi itu kan bermacam-macam. Ada yang warnanya putih, ada yang warnanya coklat, ada yang warnanya hitam, ada yang warnanya biru, Bu ya? Ada nggak tanah warna biru? Artinya bahwa warna-warna tanah tadi itu diambil satu persatu, diambil warna putih, hitam, coklat, kemudian digabung, kemudian dibentuk. Jadi tanah-tanah tersebut dari bumi diangkat ke atas langit. Karena Adam diciptakan di atas, di bumi atau di langit? Bener tak ini? Nah, Adam alaihissalam diciptakan dari tanahnya tanah bumi. Kemudian diangkat ke atas langit dan diciptakan Adam di sana. Di atas langit sana diciptakan Adam. Dibentuk manusia, kemudian di hari Jumu'ah itulah, wallahu a'lam, Allah meniupkan ruh ke jasad Adam alaihissalam dan bangkitlah Adam. Kalimat pertama yang diucapkan Adam itu apa, Ibu? Assalamualaikum, Bu ya. Betul nggak, Bu? Ketika Adam alaihissalam bangkit berdiri, Allah perintahkan Adam untuk menyampaikan salam kepada para malaikat. Nah, Allah perintahkan Adam untuk mengucapkan salam kepada para malaikat. Kemudian Adam menuju para malaikat tersebut dan mengucapkan salam, Assalamualaikum. Kemudian dijawab oleh para malaikat, Waalaikumsalam, atau Assalamualaikum Waalaikumsalam. Masya Allah. Ini kalimat pertama yang diucapkan oleh Adam alaihissalam, yaitu Assalamualaikumsalam. Kemudian salam ini menjadi syariat anak Adam sampai sekarang dan sampai hari kiamat. Allahu Akbar. Ini kalimat mulia, Bu ya. Kalimat agung. Assalamualaikum. Kalimat pertama yang diucapkan Adam alaihissalam. Ya. Kemudian menjadi syariat
umatnya, anak keturunannya, sampai sekarang dan sampai hari kiamat. Sampai nanti di mana? Di surga. Para malaikat penjaga surga menyampaikan salam, mengucapkan salam kepada penduduk surga. Di antaranya adalah firman Allah, salamun alaikum bima sabartum. Salamun alaikum, keselamatan atas kalian, wahai penduduk surga. Bima sabartum. Semua itu karena kesabaran kalian. Allahu Akbar. Jadi kalimat assalamu alaikum itu awal pertama sampai akhir. Kalimat yang agung, kalimat yang mulia sekali ini. Sampai salamnya penduduk surga pun demikian. Assalamualaikum. Penduduk bumi, assalamualaikum. Ketika Adam pertama, assalamualaikum. Taib, kita lanjutkan para ibu sekalian. Jadi yang pertama, fihi khuliqa Adam, karena di hari itu diciptakan Adam alaihissalam. Wa fihi udkhilal jannah, dan di hari itu dimasukkan ke dalam surga. Taib, di hari itu juga, di hari Jumat, Adam masuk surga. Surga mana, Bu? Surga langit apa surga bumi? Al-Jannah. Jannah itu apa, Bu? Kalau bahasa Indonesianya itu apa? Taman, kan? Taman. Taman yang atau banyak pohon rindang di dalamnya itu loh. Jannah itu kan taman-taman gitu kan? Taman, hutan, kebun gitu, kebun-kebun gitu. Itu jannah. Surga di sini, surga langit atau surga bumi? Masya Allah. Surga yang sekarang Allah sudah ciptakan itu atau surga bumi Adam waktu itu? Ini berselisih pendapat para ulama tentang masalah ini. Ada yang mengatakan surga bumi, ada yang mengatakan surga langit atau surganya orang-orang yang beriman nanti gitu loh. Ketika di hari kiamat. Pendapat yang kuat insya Allah, dia adalah surga-surga akhirat. Surga yang ada di atas langit sana itu. 6. Ya, surga yang ada di langit itu. Yang kita akan di sana insya Allah, amin. 6. Itu dia, ada masuk ke dalam surga itu. Bukan surga bumi, bukan. Surga akhirat. Makanya ketika beliau itu dikeluarkan dari situ, janji Allah akan dikembalikan lagi gak ke tempat situ? Naam. Makanya kampung halaman kita sebenarnya adalah mana? Surga. Karena dulu Adam tinggal di surga. Bapak kita pertama dulu tinggal di surga. Makanya kampung halaman kaum muslimin yang sesungguhnya adalah itu, surga akhirat. Masya Allah ya. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala memasukkan kita semua ke dalam surganya. Amin ya rabbal alamin. Baik, kita lanjutkan. Jadi di hari Jumat itu dia dimasukkan ke dalam surga. Wa fihi ukhriju minha. Dan di hari Jumat itu dia dikeluarkan dari surga. Dikeluarkan dari surga. Masuk dan keluar di hari Jumat. Wala taqumus sa'ah illa fi yaumil Jumu'ah. Tidaklah tegak hari kiamat kecuali hari Jumu'ah. Sudah. Berarti tempat kembali kiamat itu adalah hari Jumu'ah. Kemudian kita lanjutkan. Jadi
Inilah mengapa beliau sallallahu alaihi wasallam membaca dua surat ini ya di salat subuh hari Jumat, karena penjelasan tentang awal mula penciptaan dan tempat kembali. Kemudian juga penciptaan Adam alaihi salam, bapak kita nih ya, bapak kita yang tingginya berapa itu, Bu? 60 dhira, sekitar 30-an meter Ibu ya. 6. Kemudian masuk ke dalam surga, masuk ke surga dan masuk ke dalam neraka. Kata beliau seperti itu. Wa dukhulil jannah wan nar, yaitu masuk surga itu hari Jumat. Allahu akbar. Tidak hanya Adam diciptakan, tidak hanya Adam masuk surga, tidak hanya Adam keluar dari surga, bahkan kita kaum muslimin masuk surga itu di hari Jumat. Dan orang-orang yang masuk neraka pun demikian di hari Jumat. Tentu hari Jumat di sana beda dengan hari Jumat di sini. Kalau di hari Jumat di sini kan berapa jam, Bu? Hari Jumat itu berapa jam? Malam Jumat sama hari Jumat gitu ya? Hari dalam Islam itu dihitung mulainya kapan sih, Bu? Maghrib kan ya? Maghrib. Sampai tenggelam matahari di hari itu. Nah itulah hari di dunia yaitu. Tapi apakah sama dengan hari nanti di akhirat seperti itu? Tidak. Naam, satu hari di sana sama dengan 1000 tahun dunia. Dan wallahu alam di hari Jumatin apakah sekian tahun, ya wallahu alam. Yang jelas di sana itu ada hari Jumat. Dan dulu sudah kita sampaikan bahwa penduduk surga pergi ke pasar di hari apa? Hari Jumat. Masya Allah, Bu. Naam, penduduk surga mereka datang ke pasar-pasar mereka di hari Jumat. Ngapain ke pasar, Bu? Loh kok belanja ngapain? Emang ada yang kurang apa? Lo piye ta ya? Emang ada yang Masya Allah. Wallahu a'lam bishawab. Ya saya pernah mendengar ya sebuah ceramah dari salah seorang ulama yang dimaksud pasar di sini, kata beliau nih, hafizahullah, kata beliau, pasar itu kan tempat berkumpulnya manusia kan, Bu ya. 6, tempat berkumpulnya manusia. Dia mengatakan mereka ke pasar itu untuk bertemu dengan teman-temannya di sana. Ya, ketemu dengan teman-temannya, sahabat-sahabatnya dulu di dunia. Kemudian di situ berbincang-bincang, ngobrol, bercerita masa-masa lalu selama di dunia, ketika di dunia, cerita-cerita yang baik tentu ya, cerita-cerita yang baik. Masya Allah ya. Setelah itu mereka kembali ke rumahnya kan begitu, Bu. Dan di jalan mereka tertiup angin lembut. Setelah itu mereka kembali ke istrinya dan istrinya merasa takjub, heran, kok tambah tampan. Masya Allah, wahai suamiku, engkau kok tambah cakep nih, tambah cakep banget nih, Masya Allah. Sebelumnya cakep banget. Setelah kembali dari pasar, tambah cakep.
Begitu juga suaminya berkata kepada istrinya, engkau pun demikian, semakin cantik dan semakin menarik. Wis, Masya Allah. Berarti kenikmatan surga itu tidak akan pernah berkurang sedikit pun. Bahkan semakin hari semakin bertambah. Masya Allah. Gak ada berkurang sedikit pun itu kenikmatan surga. Yang ada adalah bertambah. Dan semuanya itu mudah bagi Allah Subhanahu wa ta'ala. Masya Allah ya. Itu di hari Jumu'ah. Dan ternyata penduduk surga masuk surga di hari Jumu'ah. Penduduk neraka masuk neraka di hari Jumu'ah juga. Berarti ini istimewa. Berarti ini Nabi SAW mengingatkan kita kaum muslimin tentang hari kiamat gitu loh Bu. Intinya begitu. Ngingetin kaum muslimin ya akan terjadinya hari kiamat. Ingat dulu awal penciptaan makhluk, kemudian hari kiamat, bapak kita Adam, kemudian surga neraka, semua berkaitan dengan akhirat. Ingat akhirat, jangan jangan ingat dunia terus, ingatlah akhirat. Diingatkan oleh Rasulullah SAW. Tapi masalahnya, ngerti nggak ini ya? Jamaahnya ngerti nggak sih? Surat Surat As-Sajdah maknanya, Al-Insan maknanya, ya kan harus tahu kan gitu kan? Dengan kita tahu maknanya, artinya, maksudnya, maka kita betul-betul akan ingat tentang hari akhirat ya. Kita akan mati, kita akan meninggal dunia, dan kita akan dimintai pertanggungjawaban oleh Allah di akhirat. Kemudian ada surga, ada neraka, dan seterusnya. Ya, Masya Allah. Kemudian, para ibu sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, kata beliau rahimahullah, perkara-perkara tersebut adalah sesuatu yang telah terjadi serta akan terjadi pada hari Jumu'ah. Insyaallah ya. Nah, perkara-perkara tersebut adalah sesuatu yang telah terjadi serta akan terjadi pada hari Jumu'ah. Berarti istimewa ini Bu ya, hari Jumat Bu ya. Nah, makanya afdol, hari yang paling afdol itu hari Jumu'ah. Hari Jumu'ah sebagaimana sabda Nabi SAW. Kemudian penulis berkata rahimahullah ta'ala, fakana yaqra'u fi fajriha ma kana wa yakun fi dhalikal yaum tadhkiran lil ummah bihawadith hadzal yaum kama kana yaqra'u fil majami'il 'idham kal a'yad wal jumu'ah bi surah qaf waqtarabat wasabbih wal ghashiyah. Kata penulis rahimahullahu ta'ala, beliau sallallahu alaihi wasallam membaca pada salat subuh hari Jumu'ah apa yang telah terjadi serta akan terjadi pada hari itu sebagai peringatan. Nah ini, sebagai peringatan bagi umat akan peristiwa-peristiwa padanya. Ya. Peristiwa-peristiwa besar padanya, sebagaimana beliau membaca dalam perkumpulan-perkumpulan besar seperti hari raya Idul Fitri maupun Idul Adha, kemudian hari Jumu'ah. Dengan surat apa ini? Surat Qaf, Insyiqaq, Al-A'la, dan Al-Ghashiyah. Nah, ayat-ayat ini, surat-surat ini berkaitan dengan masalah kiamat.
Tentang surga, tentang neraka, bagaimana surga, bagaimana neraka, bagaimana kiamat, dan seterusnya. Biar kaum muslimin sadar, ingat akan hari itu semua, hari kebangkitan, ya, hari kiamat, tentang surga, tentang neraka, azab-azab neraka, kenikmatan surga, dan yang lainnya. Diingatkan setiap hari Jumu'ah. Masya Allah ya. Berarti di hari-hari berkumpulnya manusia gitu loh, ya. Di hari-hari berkumpulnya manusia. Yaitu di hari Jumu'ah, kemudian di hari Id, Idul Fitri, Idul Adha, kumpul manusia, dibacakan ayat-ayat ini. Dan ini hukumnya sunnah. Ya, baca surat-surat ini, hukumnya sunnah, jelas. Kenapa? Karena itu biasa dilakukan oleh Nabi Sallallahu Alaihi wa alihi Wasallam. Ya, Sallallahu Alaihi wa alihi Wasallam. Baik para ibu sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bahkan di hari Jumat itu kan disempurnakan agama ini kan Bu ya. Ya, disempurnakan agama Islam ini di hari Jumu'ah ketika beliau sedang melakukan wukuf di Arafah dengan turun firman Allah, Al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakumul Islam madina. Surat apa itu? Al-Maidah ayat 3. Itu di hari Jumu'ah. Ya, di hari Jumu'ah ketika wukuf di Arafah. Berarti wukuf itu waktu itu hari Jumu'ah. Ya, hari Jumu'ah. Turun ayat yang mulia ini sebagai penyempurna bahwa Islam ini sudah sempurna. Allah ridho dengan agama Islam ini. Tidak butuh penambahan, tidak butuh pengurangan, dan dia akan tetap abadi selama-lamanya sampai hari kiamat. Artinya sampai mendekati hari kiamat. Ya, sampai mendekati hari kiamat. Kok mendekati hari kiamat gimana maksudnya Ibu? Karena kaum muslimin akan dimatikan semuanya kan ya Bu ya? Naam, di antara tanda-tanda kiamat besar adalah di satu waktu Allah mengirimkan angin yang lembut banget. Tidaklah seorang muslim meskipun di hatinya ada sebiji dzarrah keimanan menghirup angin lembut tersebut, melainkan mereka mati di hari itu. Mati semuanya. Berarti di hari itu, di hari yang sama, kaum muslimin semuanya meninggal dunia. Tinggal manusia-manusia buruk, manusia-manusia jelek. Dan di waktu itulah Allah tegakkan kiamat. Masya Allah ya. Tapi para ibu sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini tentang bacaan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam pada salat subuh. Ya, salat subuh. Salat subuh secara umum dan secara khusus di hari Jumu'ah. Maka hari Jumat ini istimewa sekali, makanya di dalamnya kita dianjurkan mengamalkan amalan-amalan khusus spesial. Di antaranya adalah memperbanyak doa. Karena di hari ada waktu-waktu di hari Jumat itu waktu yang mustajab, yang dikabulkan oleh Allah, dan berselisih para ulama tentang waktu itu. Ada yang mengatakan
Ketika khotib naik mimbar ya, duduk sebentar kemudian naik mimbar, duduk kemudian berdiri lagi, itu ada yang mengatakan setelah asar sampai maghrib, dan inilah pendapat yang kuat insya Allah dari asar sampai maghrib. Maka di waktu-waktu itu banyak doa Bu ya, banyak doa di hari-hari itu, di waktu-waktu itu. Misal kita bisa gabung Bu ya, bisa gabung habis sholat asar, salam, baca apa Bu? Zikir setelah sholat. Kemudian kita lanjutkan dengan apa? Zikir petang. Setelah itu apa? Doa ini, doa. Angkat tangan tinggi-tinggi, minta sama Allah. Kebutuhan-kebutuhan kita, baik kebutuhan dunia maupun kebutuhan akhirat. Naam, seperti itu. Berarti banyak kebaikan yang kita dapatkan Bu ya. Ya Allah, sholat asar. Sedangkan sholat asar itu sholat apa Ibu? Sholat wusta, istimewa itu ya, sholat wusta. Kemudian setelah itu kita zikir setelah sholat. Kemudian wirid ya, zikir petang. Kemudian banyak doa di situ. Semua unek-unek kita itu kita sampaikan kepada Allah Subhanahu wa taala dan akan didengar oleh Allah dan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Banyak doa di hari Jumat karena itu hari yang istimewa. Khairu yaum, afdal yaum. Sebaik-baik hari dan seutama-utama hari. Kemudian yang kedua di antaranya apa Ibu? Perbanyak sholawat tadi Bu ya. Perbanyak sholawat kepada Nabi SAW ya, khususnya di hari Jumat itu, karena sholawat kita kepada beliau akan disampaikan kepada beliau Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya Allah, sholawat kita nih Bu ya, sholawat kita nih disampaikan kepada beliau Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang menyampaikan siapa Ibu? Malaikat. Malaikat menyampaikan salam kita kepada beliau Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan Nabi SAW menganjurkan ya untuk banyak bersolawat di hari Jumu'ah. Ya Allah, minimal kita membaca Allahumma sholli ala Muhammad. Atau lebih lengkap lagi ya solawat Ibrahimiyah itu Bu ya. Ibrahimiyah ya, minimal Allahumma sholli ala Muhammad. Barang siapa yang bersolawat kepadaku, kata beliau, 1 kali, Allah bersolawat kepadanya berapa kali? 10 kali. Masya Allah. Perbanyak salawat. Ya ketika kita nyuci, nyetrika, ngepel. Allahumma sholli ala Muhammad. Allahumma sholli ala Muhammad. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala Muhammad. Banyak salawat. Ya, Masya Allah. Kemudian di antara amalan yang disunahkan apa hari Jumat tuh? Baca surat Al-Kahfi. Ya, banyak sekali ya keutamaan ya baca surat Al-Kahfi di hari itu. Di antaranya adalah mendapatkan cahaya ya, nur. Di antara Jumat itu ke Jumat yang lainnya. Tentu yang paling utama adalah dari awal sampai akhir Bu ya. Dari awal sampai akhir, ya, awal sampai akhir. Tapi kalau separuh, ya jelas beda lah. Keutamaannya semua sama separuh kan beda jelas, ya. Dan ternyata hadis-hadis tentang keutamaan surat Al-Kahfi itu adalah dibaca sempurna dari awal sampai akhir. Tapi kalaupun tidak bisa, tapi insya Allah bisa lah Bu ya. Kan gak harus dalam satu duduk kan Bu ya. Bisa kan misalnya habis maghrib sedikit, habis isya sedikit, habis subuh sedikit, habis duhur sedikit, habis asar sedikit, selesai. Tidak harus satu majelis, tapi yang jelas insya Allah lebih utama dalam satu duduk itu satu majelis. Karena bersambung kan gitu, bersambung. Masya Allah ya. Dan itu nggak lama kok, cuman berapa menit sih Bu ya? 5 menit nggak Bu? Enggak. Oh masa sih? Ya enggak lah, lama banget, setengah jam. 15 menit dah.
Nah, 15 menit. Dah. 15 menit insya Allah. Insya Allah ya. Baik. Inilah amalan-amalan yang dianjurkan ya di hari Jumat, karena hari itu adalah hari yang paling utama, hari sebaik-baik hari. Baik, kita lanjutkan para ibu sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Sebelum kita lanjutkan sampai di sini nggak ada masalah Bu ya? Nggak ada, alhamdulillah. Kita lanjutkan dengan pasal baru selain sholat subuh nih. Wallahu a'lam. Kenapa nggak disebutkan? Ya wallahu a'lam. Kenapa tidak disebutkan? Ini nggak usah tanya kenapa. Ya memang Allah berkehendak 6 hari kok. Tapi mampu nggak Bu? Misalnya 1 detik selesai langit dan bumi beserta isinya. Mampu nggak? Mampu akhti, mampu. Kurang dari 1 detik saja misalnya, Allah mampu menciptakan langit 7, bumi 7, beserta isinya semuanya. Isinya termasuk apa Bu di sini Bu? Tadi sudah kita sebutkan. Ada gunung, ada pohon-pohon, ada sungai, ada lautan. Kemudian langit ada apa aja Bu? Matahari, bulan, bintang, terus planet-planet yang jumlahnya miliaran. Dalam waktu sekejap kedipan mata, mampu nggak Allah melakukan itu? Sangat mampu banget. Bahkan kurang dari itu pun mampu. Tapi kenapa kok ada 6 hari? Ya tentu kalau kita katakan mengapa, ya sudah itu kehendak Allah, nggak usah ditanyain kenapa. Tapi terkadang kita mengetahui hikmahnya gitu loh Bu. Kita mengetahui hikmahnya. Kenapa hikmahnya? Dijelaskan oleh para ulama rahimahumullahu ta'ala. Hikmah dari kenapa kok 6 hari? Hikmahnya nih ya. Ini yang diketahui. Yang tidak diketahui ya tentu lebih banyak banget ya. Tapi itu adalah memang kehendak Allah. Salah satunya adalah bahwa segala sesuatu itu melalui proses. Segala sesuatu itu melalui sebab dan proses gitu loh Bu. Jadi Allah ingin menunjukkan kepada manusia bahwa segala sesuatu yang terjadi di langit dan di bumi itu melalui proses. Ada sebabnya. Ada sebab musababnya gitu loh Bu. Paham di sini Bu? Nah, tidak terjadi apa ya tiba-tiba celing gitu loh, tiba-tiba ada gitu. Ya enggak, melalui proses gitu loh. Sebab kita masuk surga tentu ada sebabnya. Orang masuk neraka ada sebabnya. Semua ada sebab gitu loh. Orang kaya ada sebabnya, orang miskin juga ada sebabnya. Dan semua itu memang takdir gitu loh, takdir. Semuanya sudah ditakdirkan oleh Allah. Tapi kan melalui apa Ibu? Sebab. Sebab. Sebab itu mempengaruhi nggak sih Bu ya? Sebab itu mempengaruhi nggak? Mempengaruhi suatu kejadian tidak? Ya iyalah jelas. Tidak mungkin orang itu langsung pinter tanpa belajar, pinter. Ujuk-ujuk jadi dokter. Ya nggak mungkin lah. Sekolah dulu. Kalau ingin jadi ulama, ya belajar dulu. Kalau mau pingin kaya, ya bekerja keras. Kalau mau miskin, ya monggo silakan. Semua ada proses, semua ada sebab. Mati saja ada sebabnya nggak? Sakit pun ada sebabnya. Orang sakit sembuh ada sebabnya. Semua ada sebabnya. Berarti sebab itu punya pengaruh tidak? Naam, punya pengaruh. Emang sebab ada yang tidak berpengaruh? Ada sebagian orang Bu, bahwa sebab itu tidak
tidak punya pengaruh dalam satu peristiwa. Contoh misalnya nih. Misalnya orang itu ketabrak mobil. Kemudian mati. Dia mati disebabkan apa? Kecelakaan. Oke, itu kita nih. Dan itu menurut dalil-dalil Al-Quran, Sunnah, logika, semuanya terima itu kan, bahwa dia mati karena ketabrak. Berarti sebabnya ketabrak. Berarti sebab memiliki pengaruh. Tetapi ingat, pengaruh ini atas kehendak siapa? Kehendak Allah Subhanahu wa taala. Tapi ada sebagian orang, bahkan ada apa namanya ya? Ada keyakinan sebagian kaum muslimin bahwa sebab itu tidak memiliki pengaruh. Sebab itu tidak memiliki pengaruh. Gimana Ibu? Sebab itu tidak ada pengaruhnya. Tidak mempengaruhi suatu peristiwa dan kejadian. Contoh tadi sudah kita sebutkan. Orang ini ketabrak mobil, mati. Kata dia mati itu bukan karena ketabrak. Karena memang takdirnya di detik itu dia mati. Seandainya tidak ditabrak saja, detik itu mati gitu loh. Paham Bu? Diterima nggak kayak gitu? Loh, astagfirullahaladzim, la haula wa la quwata illa billah. Diterima nggak kayak gitu? Saya ulangi, orang ini mati itu bukan karena ditabrak, bukan. Bukan karena ditabrak dia mati, bukan karena ditabrak mobil, bukan. Dia mati karena takdir. Takdirnya adalah meskipun dia ditabrak, enggak ditabrak, dia matinya di hari itu, di detik itu. Terima enggak? Duh. Kata dia begini, seandainya dia enggak ditabrak, dia mati di detik itu juga. Berarti sebab itu enggak mempengaruhi kan? Duh. Ini benar enggak ini? Ini nggak benar. Emang kekenceng. Baik. Loh kok jadi kesono-sono sih? Wah, di baliknya susah nih kalau begini nih, kembalinya itu susah nih. Baik. Ada yang mengatakan ini pendapat yang salah loh Bu ini Bu. Pendapat yang salah. Pendapat ini salah. Pendapat ini mengatakan bahwa sebab itu tidak berpengaruh. Sebab itu enggak ngaruh. Ya, tidak mempengaruhi suatu peristiwa dan kejadian. Contohnya tadi itu. Baik, saya tanya dulu, antum meyakini bahwa sebab itu punya pengaruh nggak sih? Misalnya nih, jenengan lapar. Kalau lapar ngapa? Makan. Baik, saya contohkan ini saja deh. Antum kenyang karena apa? Berarti sebabnya apa? Sebabnya makan kan? Iya, sebabnya makan. Terus tak tanya, kalau nggak makan tetap lapar nggak? Bener tak? Ya tetap lapar lah, jelas. Nah, baik. Berarti sebab punya pengaruh nggak? Pengaruh, baik. Dan sebab ini tidak akan terjadi kecuali dengan izin Allah juga kan ya. Nah, baik. Pendapat yang tadi itu bahwa sebab itu tidak punya pengaruh. Contohnya makan tadi, jenengan lapar.
kemudian makan. Kenyang nggak? Orang tadi, pendapat tadi itu mengatakan, jenengan kenyang itu bukan makan. Tapi memang Allah takdirkan antum kenyang. Wes, gampangan yang ngono. Terima nggak jenengan? Hah? Ya memang bingung. Memang pendapat ini membingungkan gitu loh. Membingungkan, memang. Makanya salah gitu loh. Salah pendapat ini salah. Bertentangan dengan Al-Quran, bertentangan dengan sunnah, bertentangan dengan logika, bertentangan dengan perasaan, bertentangan dengan kenyataan. Betul nggak nih? Nah, saya kenyang ini karena makan. Kata dia, oh enggak, ente makan nggak makan, tetap kenyang detik itu. Karena Allah takdirkan ente kenyang. Terima nggak? Ya nggak diterima lah. Nggak terima. Ayo we. Ini orang-orang yang mengedepankan logika loh, Bu. Nah, logikanya salah gitu loh. Salah. Udah, Bu. Kalau tidak salah ini pendapatnya orang-orang Asy'ariyah. Asy'ariyah. Mumet kan, Bu ya? Nah, mumet. Jadi kita kenyang adalah karena sebabnya makan. Dan memang Allah takdirkan juga kenyang. Dan Allah takdirkan, dan memang saya makan, memang takdir Allah. Dengan itu kenyang. Nah, dia enggak. Ente kenyang bukan karena makan. Bukan karena makan. Tapi memang Allah takdirkan di saat itu ente kenyang. Artinya, seandainya antum nggak makan di waktu itu, makan nggak makan tetap kenyang. Ya nggak diterima lah, gimana itu? Mikirnya dari mana ini? Ya kayak tadi tuh, ketabrak mobil ya, tabrak. Memang dia itu mati di hari itu. Udah Allah takdirkan dia mati di waktu itu. Bukan karena ketabrak. Bukan karena ketabrak. Artinya seandainya dia tidak ketabrak, tetap mati. Oh, terima? Ya tidak diterima lah. Artinya ini bukan masalah takdir, tidak. Sebab itu pengaruh pondak gitu loh. Paham di sini? Ya kayak gini loh, Bu. Punya anak. Wes, kayak punya anak. Punya anak sebabnya apa? Nikah. Kemudian punya anak. Menurut mereka, ente punya anak itu bukan karena nikah. Memang Allah takdirkan ente punya anak. Ente nikah nggak nikah, yo punya anak. Terima nggak nyenengan, ayo? Wah, enak banget ente. Ya nggak diterima. Makanya ini membingungkan, bahkan para ulama nih bingung dengan pendapat ini gitu loh. Kita saja ini gimana mikirnya ya? Nah, Masya Allah ya. Jadi di sini Allah ingin menunjukkan, sebagian ulama mengambil hikmah dari itu semua. Kenapa 6 hari? Memang pertama adalah itu memang kehendak Allah. Allah yang kehendak Allah SWT. Tapi kan ada hikmahnya. Hikmahnya adalah bahwa segala sesuatu itu melalui sebab, proses. Ya, ingin mengajarkan kepada kita bahwa segala sesuatu harus ada sebabnya, prosesnya begini begitu. Kalau pengen begitu ya begini dulu, kalau pengen begitu ya begini dulu, kalau pengen begitu begini ya begini begitu dulu gitu loh ya. Masya Allah ya, wallahu a'lam.
Iya, pusing. Makanya pendapat itu salah gitu loh, Bu. Tetapi ahlu sunnah wal jamaah mengimani bahwa sebab itu punya pengaruh. Tapi sebab ini juga karena takdir Allah. Jika Allah takdirkan terjadi, kalau tidak, tidak terjadi. Ini jelas, ini pendapat yang sahih ya, yaitu ahlus sunnati wal jamaah, bahwa sebab itu punya pengaruh. Tetapi semua itu di atas kehendak Allah Subhanahu wa taala. Jika Allah kehendaki terjadi, kalau tidak juga tidak terjadi. Maka kita berusaha. Yang penting itu usaha. Kalau ingin masuk surga, ya usaha dengan jalan ini. Oh, ini jalan neraka. Ya jangan diikuti neraka sono. Semua melalui proses, ya proses. Pengen pinter, pengen masuk surga, pengen beramal dengan cara yang baik, ya belajar. Saya belajar ini agar saya beribadah kepada Allah benar, gitu loh. Saya belajar, saya menuntut ilmu seperti ini agar ibadah saya itu benar, diridhoi Allah. Dengan itu Allah masukkan saya ke dalam surga. Kan begitu. Sebab proses. Ya, wallahu a'lam bishawab. Sudah habis waktunya ini, Bu? Iya, udah habis. Salat subuh aja nih, ya Allah. Ini belum salat zuhur nih. Ada salat zuhur, asar, maghrib, isya. Tapi insya Allah kita habiskan nanti ini di pertemuan akan datang. Salat zuhur, asar, maghrib, isya ini, Bu. Tapi demikian yang bisa disampaikan. Semoga yang sedikit ini bermanfaat dan lebih kurang mohon maaf. Yang benar dari Allah Subhanahu wa taala, yang salah dari diri saya dan dari syaitan, dan kita mohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan semoga Allah Subhanahu wa taala selalu memberikan kepada kita semua keistiqomahan, keteguhan, ketetapan untuk selalu tetap di atas tauhid, di atas akidah yang benar, di atas sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, di atas ibadah kepada Allah, ikhlas karena Allah dan sesuai dengan petunjuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sampai akhir hayat kita. Amin ya rabbal alamin. Wa sallallahu ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.